Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Scare Campaigns yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah stasiun televisi bernama Scare Campaigns yang menampilkan acara prank demi menghibur para penontonnya. Karena saat ini acara TV itu memiliki saingan baru, pada akhirnya Scare Campaigns berencana untuk membuat prank mengerikan yang terlihat lebih nyata dibandingkan prank-prank yang sebelumnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emma. Emma merupakan salah satu anggota tim dari sebuah tayangan TV yang berjudul Scare Campaigns. Scare Campaigns merupakan sebuah tayangan televisi yang memberikan hiburan ke masyarakat lewat konten prank yang terlihat nyata tanpa settingan sama sekali. Saat ini Scare Campaigns berencana untuk mengerjai seorang satpam baru yang akan menjaga sebuah rumah sakit. Satpam itu bernama George. Emma pun mulai memperkenalkan setiap ruangan yang ada pada George. Tidak hanya itu saja, Emma pun mulai menakut-nakuti George dengan mengatakan bahwa rumah sakit ini sangatlah angker. Biasanya terdapat banyak hantu bergentayangan dan juga benda-benda di sekitar sering bergerak dengan sendirinya. Ia kemudian menanyakan pada George apakah George takut dengan yang namanya hantu atau tidak. George pun langsung menjawab dengan pede bahwa dirinya tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Emma berharap agar George bisa bekerja dengan baik di rumah sakit itu. Setelah menjelaskan semuanya pada George, Emma pun mulai bergegas pulang ke rumah karena shiftnya berjaga telah selesai. Tak terasa hari pun sudah larut malam. George yang tadinya tertidur menjadi terbangun karena terdapat mobil jenazah yang ingin memasuki rumah sakit. George pun langsung keluar dari pos penjaga dan melihat sekantung mayat berada di lorong. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun langsung membawa mayat itu menuju ke ruang mayat. Namun sesampai di sana, George melihat dengan jelas kalau mayat tersebut terbangun dengan sendirinya. Ia pun langsung memberanikan diri untuk membuka kantung mayat dan saat dibuka, mayat itu langsung membuka mata sehingga membuat George menjadi sangat-sangat ketakutan. Ia pun kembali ke pos penjaga dan langsung menelpon Emma untuk segera datang kemari. Akan tetapi Emma mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ke sana. Dari kejauhan Emma dan timnya sedang memantau pergerakan dari George. Tak lupa, mereka juga mengeluarkan suara-suara seram agar suasana menjadi mencekam. George pun menjadi sangat takut dan dia langsung mengeluarkan pistol yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Melihat hal tersebut, Emma beserta sutradara bernama Marcus langsung turun tangan untuk menghentikan aksi dari George karena mereka takut ada korban jiwa. Beruntungnya Emma datang tepat pada waktunya dan langsung menghentikan aksi tersebut. Emma perlahan-lahan mulai mengambil pistol yang dipegang oleh George dan ternyata pistol itu hanyalah pistol mainan. George sengaja membawa pistol mainan hanya untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, seluruh tim Scare Campaigns keluar dan menyatakan bahwa George terkena prank. Kini, prank tersebut akan ditampilkan di televisi untuk menghibur para masyarakat. Keesokan harinya, Marcus merekrut seorang wanita muda bernama Abby untuk masuk ke dalam timnya dalam menakut-nakuti korban mereka selanjutnya di acara Scare Campaigns. Walaupun Abby masih remaja, di sini terlihat bahwa Abby memiliki talenta yang unik dalam menakut-nakuti calon korban. Tak lama kemudian, bos pemilik Scare Campaigns ingin mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh semua tim yang ada. Di situ bosnya yang bernama Vicky mulai membahas tentang sebuah saluran baru bernama Mask Freaks, yang dimana saluran tersebut dalam beberapa hari menjadi viral karena mereka membuat acara prank secara sungguhan. Bahkan aksi bunuh-bunuhan terlihat real tanpa ada settingan apapun. Rekaman aksi pembunuhan itu kemudian diupload di website resmi dari tim Mask Freaks. Bosnya meminta semua timnya untuk membuat naskah dan adegan bunuh-bunuhan yang tampak asli seperti mereka agar saluran TV mereka bisa tambah terkenal di kalangan masyarakat. Jika timnya tidak bisa membuat acara yang menarik lagi, maka bosnya akan menghentikan episode Scare Campaigns. Tentu saja hal itu akan sangat-sangat merugikan. Marcus yang merupakan sutradara Scare Campaigns langsung mencari ide agar acara ini tidak dihentikan oleh bos mereka. Pada akhirnya mereka pun memilih tempat rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Mereka pun mulai memasang kamera, beberapa speaker di setiap tempat untuk menakut-nakuti calon korban dan masih banyak lagi. Korban berikutnya merupakan seorang pria bernama Rohan yang ternyata sudah tiba di lokasi. Lalu Abby disuruh untuk bersiap-siap di lokasi.
Pada akhirnya syuting pun segera dimulai. Emma mulai menjemput dan menyambut Rohan di luar gedung. Rohan kemudian mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja di rumah sakit ini. Ketika mereka sedang berbincang, Rohan secara tidak sengaja melihat seorang wanita bermuka pucat yang sebenarnya itu adalah Abby. Emma pun langsung membawa Rohan untuk masuk ke dalam gedung. Di sini Rohan tampaknya mulai bertingkah aneh, seolah-olah pernah terjadi sesuatu di sini yang membuat Rohan trauma. Gerak-geri dari Rohan membuat Emma menjadi takut dan ia langsung berbicara pada Markus. Emma kemudian mengatakan pada Markus bahwa mereka salah dalam mencari korban. Namun walaupun begitu, Markus tetap menjalankan syuting itu dan mulai menakut-nakuti Rohan dengan cara memunculkan suara-suara menyeramkan, pintu yang tiba-tiba saja terbuka, dan masih banyak lagi. Sampai pada akhirnya Rohan pun dipancing oleh Abby menuju ke sebuah ruangan. Saat Rohan lengah, Abby mulai mendekat dan ingin mengagetkannya. Tapi tampaknya Rohan membawa senjata tajam sehingga Rohan pun langsung menusuk Abby selama beberapa kali. Tidak hanya itu saja, ternyata kameramen di acara tersebut juga tewas dengan mengenaskan akibat Rohan. Emma pun langsung menghentikan acara tersebut karena ia khawatir dengan keadaan Abby. Karena sangat khawatir, Emma pun bergegas pergi ke ruangan Abby, sedangkan yang lainnya hanya berdiam diri. Akan tetapi sesampai di sana, Emma melihat kalau Abby sudah tergeletak di lantai bawah. Markus kemudian memberitahu Emma dan menyuruhnya untuk segera pergi dari ruangan itu karena Rohan saat ini menuju ke tempat tersebut. Karena Rohan sudah lama bekerja di rumah sakit itu, otomatis Rohan sudah tahu kemana jalan yang harus ia tempuh. Saat menjauhi Rohan, Emma secara tidak sengaja melihat sebuah kamera asing. Dari kejauhan, Markus mengatakan bahwa saat ini Emma tidak terlihat di kamera CCTV yang mereka pasang. Tak lama kemudian Emma pun bertemu dengan salah satu timnya yang bernama Sus. Tiba-tiba, Sus pun langsung dibunuh oleh Rohan dengan sangat sadis. Lalu Emma memutuskan untuk pergi ke ruangan yang digunakan oleh salah satu timnya yang bernama JD. Melalui kamera, Emma menyuruh Markus untuk menelpon 911 secepatnya karena kondisi sudah semakin kacau. Akan tetapi, Markus menolak hal tersebut karena mereka semua ingin hasil yang terbaik demi acara TV Scary Campaigns. Tak lama kemudian, Rohan pun tiba di ruangan Markus dan membunuh Markus serta Dick. JD dan Emma memutuskan untuk pergi dari tempat itu menggunakan van yang mereka bawa. Sesampai di mobil, ternyata kunci mobilnya tidak ada di sana. Oleh karena itu, JD pun langsung turun dari mobil untuk mengambil kunci mobilnya. Setelah JD pergi, tiba-tiba Rohan muncul dari belakang dan mencoba untuk membunuh Emma. Emma pun langsung menusuk tangan Rohan menggunakan obeng dan dirinya segera pergi dari tempat itu. Setelah Emma pergi dari mobil, ternyata Rohan merupakan bagian dari tim Scare Campaigns dan mereka ternyata ingin menakut-nakuti Emma. Pembunuhan yang dilakukan oleh Rohan ini ternyata hanya palsu dan sudah menjadi bagian dari rencana untuk menakut-nakuti Emma. Setelah tangannya tertusuk obeng, Rohan meminta bayarannya lebih pada Markus. Markus pun menolaknya dan ingin syuting ini berjalan dengan sempurna. Karena Markus tidak mau menaikkan bayarannya, Rohan menjadi marah dan langsung mematikan kamera yang ada di mobil. Markus pun memutuskan untuk menyusul Rohan untuk membicarakan hal ini. Sesaat setelah Rohan mematikan kamera, tiba-tiba muncul beberapa orang dengan membawa kamera dan juga pisau dan juga ingin membunuh Rohan. Ternyata mereka ini merupakan bagian dari tim Mask Freaks. Rohan pun pada akhirnya tewas dengan mengenaskan di tangan Mask Freaks. Setiap pembunuhannya dilakukan oleh Mask Freaks pasti selalu mereka rekam. Selama ini, anggota tim Scary Campaign sama sekali tidak mengetahui bahwa Mask Freaks melakukan aksi pembunuhannya secara real. Dan kini, Mask Freaks sudah menargetkan anggota tim Scary Campaign dan menjadikan aksi pembunuhan mereka itu sebagai konten selanjutnya. Markus kemudian menyuruh seluruh timnya untuk bersiap-siap ke ending acara ini yang merupakan plot twist. Yang awalnya Emma mengira kalau Rohan adalah seorang psikopat, ternyata malah Emma yang selama ini diprank. Sementara itu Emma pun bergegas pergi ke tempat JD. Bukannya menemukan JD, ia malah melihat Dick melalui sebuah kamera yang lupa dimatikan oleh Dick. Dick yang menyadari hal itu langsung mematikan kamera. Emma yang sangat cerdik langsung mengecek isi di dalam laptop milik JD dan ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali behind the scene tentang dirinya yang diprank oleh teman-temannya sendiri.
Saat ini Emma pun menjadi sangat-sangat kesal karena ternyata dirinya lah yang dikerjai oleh teman-temannya. Ia kemudian melihat ke arah sudut ruangan dan melihat satu CCTV. Emma langsung mengungkapkan kekesalannya pada Markus dan yang lainnya karena telah mengerjai dirinya. Namun ternyata kamera itu bukan terhubung ke komputer Scare Campaigns, melainkan kamera itu terhubung langsung ke komputer tim Mask Freaks. Tampaknya Mask Freaks telah menargetkan tim Scare Campaigns sejak lama. Hal ini terlihat dari matangnya persiapan mereka untuk membunuh para anggota tim Scare Campaigns. Sementara itu di tempat lain, Markus pun tiba di tempat Rohan dan ia sangat terkejut ketika melihat Rohan sudah tewas dengan mengenaskan. Tak berselang lama, tiba-tiba tim Mask Freaks datang mulai mengepung Markus. Markus pun mulai berlari dan secara tidak sengaja bertemu dengan Emma. Emma di situ merasa sangat-sangat marah karena Markus dengan tega ngeprank dirinya. Lalu tim Mask Freaks mulai mendekati mereka secara perlahan-lahan. Kemudian bos dari Mask Freaks meminta seluruh timnya untuk kembali. Karena mereka sudah pergi, Markus berencana untuk mengajak Emma untuk pergi dari tempat ini. Namun karena di dalam gedung masih terdapat Abby yang terbilang masih sangat muda, Emma pun ingin masuk ke dalam sana untuk membawa Abby pergi. Saat tiba di ruangan Abby, mereka hanya menemukan JD sudah dalam keadaan tewas. Mereka langsung mengecek kamera yang ada di sana dan menemukan fakta kalau Abby dibawa pergi oleh Mask Freaks. Sementara itu di ruang kontrol, Dick pun dibunuh oleh Mask Freaks. Setelah mengetahui bahwa Abby diculik, Emma dan Markus bergegas pergi ke ruang kontrol. Siapa tahu di sana terdapat orang. Akan tetapi mereka berdua malah melihat salah satu timnya yaitu Zeus sudah tewas karena tergantung. Kini seluruh tim Scare Campaign sudah tewas dan hanya menyisakan Markus, Emma dan Abby yang saat ini akan dikubur hidup-hidup oleh tim Mask Freaks. Help, Emma! Fucking! Emma dan Markus segera pergi ke tempat Abby untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan mereka berdua berhasil membunuh salah satu anggota Mask Freaks yang ternyata dia merupakan remaja sama seperti Abby. Setelah sampai di sana, Markus dan Emma melihat dari sebuah televisi kalau Abby kesulitan bernafas karena ia dikubur hidup-hidup. Mereka berdua langsung membuka kuburan tersebut untuk menyelamatkan Abby yang sebentar lagi akan kehabisan nafas. Beruntungnya mereka berhasil menyelamatkan Abby tepat pada waktunya. Setelah berhasil menyelamatkan Abby dan ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Mask Freaks mulai mengepung mereka bertiga. Di sini pemimpin Mask Freaks mengundang atau mengajak Emma untuk masuk ke dalam tim mereka karena mereka menganggap bahwa Emma memiliki talenta dalam hal membunuh. Tentu saja hal itu ditolak oleh Emma karena dirinya tidak mau membunuh siapapun. Lalu pemimpin Mask Freaks hanya memperbolehkan Emma membawa salah satu dari timnya. Apakah Emma mau membawa Abby atau Markus? Karena Abby masih remaja dan juga kasihan terhadapnya, pada akhirnya ia pun lebih memilih Abby daripada Markus. Sebelum pergi meninggalkan Markus, Emma pun langsung menciumnya. Sesaat setelah Emma dan Abby pergi, Markus pun dibawa ke sebuah tempat untuk dibakar hidup-hidup. Sebelum membakarnya, Mask Freaks langsung mengatakan kepada Markus bahwa sebenarnya Abby merupakan bagian dari Mask Freaks dan Abby sengaja memata-matai tim Scare Campaigns. Abby sengaja masuk ke dalam tim Scare Campaigns agar dirinya bisa memberikan informasi pada bos Mask Freaks tentang lokasi dari tim Scare Campaigns. Lalu Mask Freaks kemudian memperlihatkan sebuah rekaman yang ternyata rekaman itu merupakan Abby yang sedang bersandiwara kehabisan nafas. Are you sure they're gonna bite? I can go again. I thought you were great. Cut it there.